Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menakdirkan kita sekalian bisa hadir di masjid yang mulia ini. Dan ini bukanlah merupakan sebuah kebetulan. Tapi Allah telah menakdirkan kita sekalian bisa hadir di tempat ini karena Allah berkehendak. Oleh sebab itulah maka besar rasa syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah, nikmat iman dan juga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, khatib berwasiat bil khusus kepada khatib sendiri, umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina ammanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian berada di dalam keadaan Islam. Karena ketakwaan adalah bekal yang paling berharga bagi kita. Ketakwaan akan membawa kita sukses hidup di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah pula pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Rajab itu salah satu dari 4 bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dulu tidak boleh terjadi peperangan pada bulan-bulan ini. Haram hukumnya melakukan peperangan pada bulan-bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Sunni, bahwa ketika Rasulullah SAW sampai pada bulan Rajab, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab ini dan juga keberkahan nanti di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami nanti pada bulan Ramadan. Dengan doa ini, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa dalam menyambut bulan Ramadan, iringi, lakukan di bulan Rajab, lakukan di bulan Sya'ban.
Nanti kalau Allah menakdirkan kita masuk ke Ramadan, maka kita sudah siap untuk menyambut bulan yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah. Maka kenapa bulan Rajab ini disebut dengan bulan yang penuh kemuliaan? Ada beberapa kejadian yang terjadi di bulan Rajab. Yang pertama, di bulan Rajab Sayyidah Aminah, yakni ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai mengandung janin, sehingga pada bulan janin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada bulan Rabiul Awal melahirkan seorang manusia yang sangat mulia, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Rajab pula, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, itu terjadi Isra Mi'raj, dinaikannya Allah dari bumi ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan atau dimi'rajkan? Tidak lain adalah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pada waktu itu disebut dengan amal husna atau tahun kesedihan, karena Rasulullah SAW pada saat itu ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib yang sangat membela kepada Rasulullah SAW, membela dakwahnya dengan segenap harta, benda, pikiran, bahkan nyawanya, kemudian meninggal. Maka Rasulullah sangat sedih. Yang kedua, pada waktu itu disebut amal husna karena Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istrinya tercinta, Sayyidah Khadijah, istri yang membela dirinya ketika akan dibunuh oleh kaum kufar Quraisy, istri yang memberikan segalanya untuk perjuangan dakwah Islam beliau, sehingga pada tahun itu Rasulullah amat sangat sedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau melalui Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj adalah mukjizat Rasulullah SAW terbesar. Karena dengan Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW pun diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pada bulan Rajab juga, pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijrah itu terjadi perang Tabuk, di mana ketika perang Tabuk itu, yaitu peperangan yang dilakukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW untuk memerangi Imperium Roma. Pada saat itu pula ketika terjadi perang Tabuk ini disebut dengan amal usrah, yaitu tahun kesulitan bagi kaum muslimin. Karena pada waktu itu cuaca panas, kemudian dalam keadaan yang sangat terik, kaum muslimin harus melawan Imperium Roma yang sangat tangguh dan kokoh. Maka terjadilah perang Tabuk ini di bulan Rajab pada tahun hari ke-10 pada tahun 9 Hijriah. Kemudian pada tahun 9 Hijriah pula di bulan Rajab meninggal seorang raja yang masuk Islam, yaitu Raja Najasyi, Raja Habsah. Ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah beliau ke Madinah, Rasulullah mendapat tekanan dari kaum kufar Quraisy. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah, dan ketika itu dipimpin oleh Ja'far bin Siddiq hijrah ke negeri Habsyah. Maka ketika hijrah diterimalah oleh seorang raja yang kemudian raja tersebut masuk Islam. Dan pada tanggal atau pada tahun 9 Hijrah di bulan Rajab, raja ini meninggal. Kemudian Rasulullah karena jaraknya jauh, maka mulai saat itulah ada yang disebut dengan disyariatkannya sholat gaib. Bagi kita yang tidak bisa menyolatkan seorang muslim dan jaraknya
jauh. Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab pula wafat Imam Syafi'i rahimakumullah. Dan di bulan Rajab pula wafat Khalifah Umar Abdul bin Aziz, seorang khalifah yang adil, seorang pemimpin yang adil, cucunya Umar bin Khattab. Hadirin rahimakumullah, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 344 Hijriah, juga di Indonesia lahir sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau disebut dengan NU. Maka hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim harus selalu mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat Islam ini, sehingga mudah-mudahan dengan kita selalu mengingat dan kita selalu mengingat pelajaran-pelajaran yang terjadi di bulan Rajab ini, kita diberikan oleh Allah kekuatan, kemudahan, kemampuan untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 3 bulan ini, pertama Rajab, kemudian kita masuk ke Sya'ban, dan kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.